Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kembali di video mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai suatu pertanyaan yang sering dihadapi oleh seorang manajer atau pemilik bisnis, yaitu di mana saya akan berinvestasi. Misalnya, katakanlah sebuah bisnis berhasil berjalan dengan bagus, lalu akhirnya bisnis itu memiliki banyak cash atau uang tunai yang belum terpakai karena bisnisnya itu untungnya banyak, semakin banyak akibatnya tabungan perusahaan menjadi semakin besar. Nah, pertanyaan yang akan muncul adalah bagaimana cara saya menggunakan tabungan tersebut. Nah, untuk banyak perusahaan tentu tabungan cash tersebut akan digunakan untuk melakukan investasi modal, yaitu investasi yang akan memperbesar atau menumbuhkan bisnis tersebut. Lalu muncul pertanyaan lagi, gimana atau bagaimana saya menginvestasikan uang tersebut? Investasi modal seperti apa yang paling bagus bagi perusahaan? Apalagi kalau perusahaan diharuskan memilih beberapa peluang untuk berinvestasi. Which to invest? Where to invest? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dengan beberapa tools atau metode perhitungan atau metode estimasi yang akan dibahas pada pertemuan di video ini. Baik, secara umum tools atau metode perhitungan yang akan kita bahas di video kali ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu non-discounting model dan yang kedua discounting model. Baik, langsung saja. Nah, untuk non-discounting model ini, jadi non-discounting model ini adalah gampangnya bagaimana ya menjelaskannya. Jadi gampangnya kita atau manajer akan menghitung apakah suatu proyek investasi itu menguntungkan atau tidak, tanpa memperhitungkan faktor time value of money. Nah, jadi yang pertama kita akan melihat ada dua metode. Yang pertama payback period. Nah, jadi kalau payback period ini adalah suatu metode di mana manajer akan menghitung, oke, saya mendapat suatu kesempatan investasi di suatu perusahaan. Lalu muncul pertanyaan, kalau saya investasi di perusahaan ini investasi jangka panjang. Misalnya, kalau saya komit, misalkan saya akan investasi selama 20 tahun. Pertanyaannya muncul, saya balik modal dari investasi ini tuh berapa lama ya? Nah, saya ini butuh yang balik modalnya cepat, karena kalau tidak nanti bisnisnya saya tidak bisa berjalan dengan baik. Atau mungkin dia butuh yang saya butuh yang balik modalnya cepat. Kalau setelah balik modal, setelah itu untungnya dikit-dikit nggak apa-apa. Yang penting di awal untungnya besar sehingga saya bisa balik modal cepat. Itu yang pertama. Atau bisa juga ada orang yang lebih nggak masalah, saya nggak masalah balik modalnya lama. Yang penting masih dalam batas waktu yang saya terima. Nah, itu namanya adalah payback period. Perhitungannya nanti akan kita bahas, itu contohnya saya akan jelaskan sekilas dulu tentang dua metode ini. Yang kedua, accounting rate of return. Jadi accounting rate of return ini ya gampangnya, jadi profit itu berapa persen. Nah, jadi gampangnya sederhana saja, itu tuh untung berapa persen dibandingkan uang yang saya investasikan. Misalnya saya untung 10%, saya investasi 100 juta. Itu logikanya di akhir proyek investasi saya akan dapat untung 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta. Nah, itu berarti accounting rate of return-nya. Jadi saya tahu saya mau untung berapa. Nah, jadi dengan ini adalah dua metode yang dapat digunakan untuk mengkira-kira apakah suatu proyek investasi itu menguntungkan atau tidak. Baik, untuk mempermudah perhitungan, mungkin kita coba langsung dengan contoh saja. Kita akan coba menghitung dua contoh ini untuk payback period dan accounting rate of return, perhitungannya seperti apa. Oke, kita coba hitung. Yang pertama, kita akan coba membahas tentang soal yang membahas payback period. PTA berencana untuk membeli mesin baru senilai 1 juta dengan umur ekonomis 5 tahun.
Diketahui bahwa mesin tersebut dapat menciptakan aliran kas bersih sebanyak. Jadi kalau kita beli mesin ini, keuntungan yang akan didapat perusahaan itu tahun pertama untung 300.000, tahun kedua untung 400.000, lalu $500.000 dan seterusnya. Nah, kita bisa hitung rumusnya di sini, payback period. Itu rumusnya adalah, lihat ya, rumusnya payback period itu adalah investasi awal dibagi rata-rata aliran kas bersih. Nah, kalau seperti ini, kita bisa coba menghitung. Nah, investasi awalnya berarti adalah 1 juta yang ada di sini. Oke, investasi awalnya adalah 1 juta. Investasi awalnya adalah 1 juta. Nah, selanjutnya, rata-rata aliran kas bersih. Nah, ini kan 5 tahun nih bisa digunakan mesinnya. Nah, 5 tahun ini rata-ratanya berapa? Jadi kayak menghitung rata-rata ya, kita jumlahkan saja semuanya. Sebentar, saya lihat ternyata ada sedikit revisi soal ya, revisi soal sedikit, sehingga di sini aliran kas yang terakhir, yang tahun kelima itu 650.000 ya, jadinya bukan 700.000 lagi. Baik, sekarang kita akan menghitung aliran kas bersih rata-rata, berarti ini ya 5 kas masuk ini kita hitung rata-ratanya. Jadi gampang, rata-rata berarti kita total dulu ya. 300.000 ditambah 400 ditambah 500.000 tambah 600.000 ditambah 650.000. Ini dibagi ada 5 ya, 5 periode 490.000, maka kita 1 juta dibagi 490.000. 2 sekian tahun. Jadi gampangnya kita lihat untuk payback period untuk proyek pembelian mesin PTA ini, jika PTA membeli mesin ini, estimasi sangat kasar. Estimasi kasarnya adalah akan impas atau balik modal dalam jangka waktu 2 tahun lebih. Lebihnya berapa itu tergantung situasi perusahaan. Itu 2, sekian tahun. Jika kita pakai logika juga ya, tahun pertama dapat 300.000, tahun kedua dapat 400.000, padahal modal awalnya kan 1 juta ya. Berarti pasti logikanya ya 2 tahun lebih untuk bisa balik modal. Nah, itu payback period. Nah, selanjutnya accounting rate of return. Accounting rate of return. Rumusnya adalah sebagai berikut. Rumus sebagai berikut, kita lihat dulu rumusnya adalah laba rata-rata, berarti laba perusahaan dari investasi tersebut ya, laba dari investasi tersebut rata-rata selama periode di mana mesin itu digunakan dibagi investasi awal. Jadi untuk beli mesin itu berapa? Kita lihat soal PTB berencana membuat mesin baru yang membutuhkan investasi awal senilai $100.000. Mesin ini memiliki umur ekonomis 5 tahun. Mesin tersebut dapat menciptakan aliran kas bersih sebanyak, jadi labanya sebanyak 30.000, 30.000, 40.000, 30.000, dan 50.000. Nah, jadi di sini kita coba hitung bersama-sama accounting rate of return-nya. Rumusnya itu adalah di sini laba rata-rata dibagi investasi awal. Begini ya. Kalau investasinya lebih dari 1 kali berarti investasi rata-rata. Tapi di sini kita coba hitung laba rata-ratanya, berarti kita jumlahkan ini ya, 30.000 ditambah 30.000 ditambah 40.000 ditambah 10.000 ditambah 50.000. Lalu dibagi berapa? Karena di sini ada 5, maka di sini dibagi 5. Itu untuk laba rata-rata. Nah, investasi awalnya di sini disebutkan untuk investasi awal mesin tersebut adalah 100.000. Oke, sekarang kita bisa hitung accounting rate of return-nya berarti berapa persen? Ini 36.000
dibagi 100.000, atau saya pakai angka aja biar gampang ya. 36.000 dibagi 100.000. Nah, ini dalam ini masih ya kita jadi persentase. Nah, dalam persentase adalah 36%. Nah, jadi di sini kita dapat melihat PTA dan PTB, mereka masing-masing punya suatu rencana proyek, rencana investasi modal. Nah, kemudian mereka ngitung-ngitung pakai perhitungan ini. Nah, Bu, ini saya sudah ngitung, terus ini maksudnya apa? Nah, maksudnya teman-teman, angka ini akan menjadi panduan bagi PTA dan PTB. Ini kan masih berencana nih di soal. Nah, rencana ini mau direalisasikan atau tidak? Nah, PTA misalnya. Oke, dia punya rencana beli mesin, dia ngitung payback period, payback periodnya 2 tahun lebih. Terus PTA mikir, kondisi perusahaan saya dengan kondisi perusahaan saya dan apa ya istilahnya, preferensi perusahaan saya, ini beli mesin ini kira-kira menguntungkan nggak ya bagi perusahaan? Oh, kalau di PTA ini ternyata kalau payback periodnya, kalau balik modalnya itu cepat, kurang dari 4 tahun, itu proyek yang bagus. Oh, ini kan cuma 2 tahun lebih sudah balik modal. Oke, berarti saya PTA bilang, oke, saya beli mesin ini. Gitu. Nah, kemudian yang PTB nih, dia pakainya rate of return. Dihitung-hitung ternyata untuk kalau beli mesin ini, menggunakan mesin ini dapat menghasilkan keuntungan 36%. Kalau menghasilkan rate of return kurang lebih 36% bagi PTB. PTB mikir, ini menguntungkan nggak ya bagi perusahaan? Jadi nggak saya mau beli mesin ini? Ternyata di PTB kebijakannya adalah kalau beli mesin itu keuntungannya harus di atas 40%. Accounting rate of return-nya. Kalau kurang dari 40% itu dipinggirin dulu. Cari yang mana yang lebih menguntungkan. Nah, artinya kalau seperti itu PTB nggak jadi beli mesin yang ini. Nah, jadi angka ini perhitungannya adalah tools atau metode yang dapat membantu manajer atau pemilik bisnis untuk saya mau nggak nih, jadi nggak saya diinvestasi di sini. Tapi tetap angka ini tuh harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu bisa dibandingkan dengan proyek yang lain atau dibandingkan dengan aku tuh perusahaan maunya tuh berapa toh rate of return-ku. Oh, rate of return-ku itu aku maunya 40% ke atas. Nah, itu maunya perusahaan. Dibandingkan deh dengan rencana proyek yang dia punya. Rencana investasi yang dia punya. Ternyata rencana investasi yang dia punya 36%. Itu di bawah 40%. Oh, ya udah deh, nggak jadi. Cari yang lain aja. Nah, itu cara menggunakan tools untuk tools perhitungan untuk keputusan investasi modal. Oke, selanjutnya kita sudah membahas yang non-discounting model. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang discounting model. Tapi sebelum saya akan membahas discounting model secara lebih mendetail, ini saya harus memperkenalkan teman-teman dengan topik dasar jika kita bicara tentang discounting model. Jadi perbedaan utama antara ini dan ini, kalau non-discounting model itu langsung kita hitung total uang masuknya. Total nilai investasi, total uang masuknya itu dihitung apa adanya. Jadi kalau 1 juta tahun ini dianggap sama dengan 1 juta 4 tahun lagi. Intinya nggak ada perbedaan. Mau nggak nilai 1 juta tahun ini dianggap sama dengan nilai 1 juta 4 tahun lagi. Itu kalau non-discounting model. Intinya adalah hitungan paling simple. Nah, kalau discounting model ada pertimbangan tambahan yang perlu diperhitungkan, yaitu apa yang disebut sebagai konsep present value atau konsep nilai sekarang. Nah, ini saya akan jelaskan dulu sebelum saya membahas tentang discounting model ini. Oke, saya buka dulu materi present value-nya. Oke, yang ini ya, sebentar. Ini dari mata kuliah lain. Baik. Jadi saya jelaskan sangat sekilas tentang konsep present value ya, yang merupakan basisnya kalau kita bicara tentang discounting model. Jadi gampangnya, untuk konsep present value ini itu adalah nilai nominal yang kita peroleh pada tahun ini, misalnya 1 juta pada tahun ini, dibandingkan dengan kalau kita mendapat nilai nominal yang sama tahun depan, itu lebih besar nilai nominal yang kita dapat sekarang. Jadi gini gampangnya, 1 juta untuk tahun ini dapat digunakan misalnya untuk membeli sebuah koper.
American Express. Oke. 1 koper American Express. Misalnya 1 juta tahun ini. Nah, tahun depan saya membawa uang nilai yang sama, saya ke toko deh mau beli koper yang sama. Persis sama dengan koper yang saya lihat 1 tahun yang lalu. Dan ternyata saya ke situ ternyata, oh mohon maaf harganya sudah bukan 1 juta lagi, harganya 1 juta kok 100.000. Harganya naik ternyata. Sehingga uang 1 juta itu kalau tahun 2020 ya, tahun 2020 saya 1 juta itu bisa untuk beli 1 koper. Nah, tapi 2021 1 juta itu nggak cukup buat beli 1 koper. Nah, artinya apa? Artinya nilai nominal yang sama di tahun yang berbeda itu memiliki nilai real yang berbeda. Gampangnya, nilai nominal yang sama, kalau diperoleh langsung saat ini juga, memiliki nilai real lebih besar daripada nilai nominal sama diperoleh 1 tahun kemudian. Itu konsepnya. Tapi saya tahu, kok cuma dijelasin seperti itu, teman-teman ngeblank. Jadi mari kita lihat pakai contoh. Nah, biasanya konsep present value itu muncul di situasi seperti ini nih. Ini contoh opsi milih investasi sama seperti yang kita bahas di video. Sebutlah bahwa di sini Anda mendapat kesempatan untuk memperoleh uang tunai dalam bentuk salah satu dari 2 opsi ini. Opsi pertama, memperoleh uang senilai $1.000. Wow, oke, $1.000 saat ini juga. Opsi kedua, memperoleh uang senilai $1.200, tapi uangnya baru akan diperoleh 2 tahun lagi. Baik. Diketahui bahwa bunga efektif pasar itu adalah 6%. Artinya apa? Artinya jika misalnya bunga efektif pasar itu artinya jika uang itu digunakan untuk investasi yang wajar, itu kurang lebih keuntungan yang dihasilkan adalah 6% setahun, kurang lebih lah seperti itu kasarnya. Nah, kalau ada situasi seperti ini, saya kalau disuruh milih seperti ini, saya pilih yang mana? Mungkin Anda sekilas bilang, oh saya pilih yang 1.200. Jauh lebih menguntungkan bagi saya, walaupun saya harus nunggu 2 tahun lagi. Nah, hati-hati, jangan langsung membuat keputusan seperti itu. Kenapa? Karena nilai yang 1.200 2 tahun lagi ini harus Anda jadikan present value dulu. Berapa toh present value-nya? Nah, gampangnya, yang perlu Anda lakukan, Anda menyamakan dulu nilai kedua opsi tersebut. Nah, nilai uang berubah seiring dengan waktu. Jadi 1.200 yang diperoleh 2 tahun lagi ini harus dikonversi ke nilai sekarangnya berapa? Nah, jadi ini ya. Jadi kalau yang 1.000 ini kan saat ini juga nih, tahun ke-0 saat ini juga saya dapat $1.000. Oke. Nah, sementara 1.200 ini dapatnya baru 2 tahun lagi. Jadi saya harus tarik nih. Dari 1.200 ini saya tarik ke sini, ke tahun ke-0. Dengan kondisi tingkat bunga efektifnya 6%. Nah, maka saya akan menghitung dengan cara apa? $1.200 ini saya kalikan dengan faktor diskonto. Jadi ada semacam perhitungan angka khusus untuk menghitung nilai sekarang. Kita akan bahas nanti terkait dengan faktor angkanya itu. Nah, diketahui bahwa faktor untuk ngitung present value-nya itu nilai 0,89. Jadi 1.200 dikali 0,89 dapat angka 1.068. Oh, jadi kalau 2 tahun lagi itu saya terima uang senilai $1.200 itu kalau saya terima sekarang itu sama saja saya nerima uang $1.068. Nah, saya bandingkan baru setelahnya Anda bandingkan dengan yang $1.000 ini. Oh, masih lebih besar yang ini. Oke deh, nggak apa-apa saya terima. Tapi bedanya, lebih besarnya kan tipis ya. Dibandingkan kalau Anda bandinginnya langsung 1.000 sama 1.200. Nah, itu nggak apple to apple. Itu apel ke jeruk gitu. Nggak apel ke apel, itu apel ke jeruk. Kalau Anda bandingannya langsung yang 1.200 ke 1.200. Maaf, ke 1.000 ke 1.200. Yang harusnya Anda bandingkan itu adalah yang ini. Yang 1.000 ini ke yang 1.068 ini. Seperti itu. Ini konsep present value. Nah, sudah paham ya? Jadi gampangnya nilai yang 1.200 2 tahun lalu ini ternyata kalau dijadikan nilai sekarang adalah $1.068. Ini konsep nilai sekarang. Nah, konsep ini adalah salah satu fondasi ya saya bilang untuk keuangan ya. Keputusan-keputusan keuangan itu sering sekali menggunakan konsep ini. Nggak hanya di mata kuliah ini,
Teman-teman di akuntansi keuangan, manajemen keuangan, kemungkinan teman-teman akan melihat konsep ini. Nah, sekarang kalau kita kembali ke soal ini, nah, kita akan lihat bahwa faktor apa ya, salah satu perhitungan, salah satu alat yang saya bisa bilang ya paling populer, dianggap paling apa ya, paling populer dan paling valid atau paling akurat dalam menghitung apakah suatu proyek investasi itu menguntungkan atau tidak adalah ini, discounting model ini. Nah, discounting model sendiri ada dua cara yang populer ya. Dua cara populer yaitu net present value dan selanjutnya internal rate of return. Kita akan bahas satu-satu. Nah, bahasannya yang pertama adalah net present value. Ini rumusnya, tapi saya nggak akan bahas rumus ini karena kecuali Anda belajar jurusan matematika ya, yang memang harus menggunakan rumus ini secara langsung. Kita yang terapan ya, kita biasanya langsung akan menggunakan Excel atau kalkulator atau tabel untuk membantu kita untuk menghitung ini. Maka di sini saya langsung saja bahas untuk soalnya, contohnya. PTC berencana untuk menjual produk baru. Sebut saja namanya produk X. Ini proyek investasinya. Baru rencana loh. Ini belum diputuskan apakah mau dilanjutkan atau tidak. Produk ini membutuhkan mesin baru. Jadi untuk bisa beli membuat produk ini harus investasi dulu. Harus beli mesin baru senilai 320.000. Di mana umur ekonomisnya 5 tahun. Setelah dipakai 5 tahun, mesin ini bisa dijual lagi, jadi kayak sudah jual mesin nggak pakai ya, dengan harga $40.000. Selain mesin, PTC juga memperkirakan pengeluaran tambahan untuk working capital. Investasi working capital diperoleh kembali di akhir proyek. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya untuk bisa produk X ini, selain beli mesin, perusahaan juga harus mengeluarkan pengeluaran rutin. Berapa itu? Ini perhitungannya. Produk X ini diperkirakan akan menciptakan pendapatan kas sebesar $300.000 per tahun. Jadi setahun ada keuntungan dari produk X ini, ada kas masuk, maaf bukan keuntungan, ada kas masuk dari produk X sebanyak $300.000. Nah, tapi setiap tahun PTC juga harus mengeluarkan uang sebesar $180.000 per tahun juga untuk mengeluarkan uang untuk produk X ini. Jadi gampangnya, saya kasih ya, untuk uang masuknya, saya pakai yang warna hijau. Nah, uang masuknya adalah ini, 300.000 per tahun. Ini uang masuk ya. Nah, uang masuknya. Uang keluarnya adalah dua jenis, ada beberapa uang keluarnya. Pertama, di awal banget sebelum produknya dijual, itu nanti ini 320.000. Langsung keluar uang 320.000. Selanjutnya, setiap tahun bayar lagi 180.000. Dah, ini uang keluarnya. Apakah sudah cuma ini? Ini uang masuk, ini uang keluar? Kelewatan. Ada satu yang kelewatan. Ternyata di sini ada uang masuk lagi. Jadi setelah mesinnya sudah 5 tahun dipakai, kan mesinnya sudah nggak bisa dipakai secara optimal lagi. Karena sudah 5 tahun dipakai, perusahaan akan jual mesinnya. Ternyata kalau dijual itu bisa menghasilkan uang masuk bagi perusahaan sebesar 40.000. Nah, ini kas masuk juga. Nah, jadi yang kas masuk ada dua jenis ya di sini. Yang warna hijau ini kas masuk, yang merah ini adalah kas keluar. Kita translate informasi ini ke perhitungan present value. Ini agak rumit ya, tapi ini penting sekali karena ini salah satu yang paling sering digunakan kalau terkait dengan proyek investasi. Oke, di sini saya tunjukkan perhitungannya. Nah, sebentar, ini ada yang kita bahas nanti. Ini di bawah saja. Oke, sini. Bentar ya. Oke. Ini ya tadi rumusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan informasi tadi untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Kita informasi tadi kita hitung kira-kira ini proyek produk X ini menguntungkan atau tidak.
bagi perusahaan. Oke, langsung saja kita akan mencoba melakukan perhitungan. Ada banyak cara untuk melakukan perhitungan, tapi perhatikan rumusnya di sini. Rumusnya adalah aliran kas bersih dikali present value factor. Saya nggak akan jelasin ini secara apa ya rumusnya, secara mendetail. Saya akan langsung jelaskan aplikatifnya saja. Baik, yang pernah kita lakukan adalah kita mengidentifikasi kas masuk dan kas keluar untuk setiap periode. Oke, kita hitung di sini. Pertama, di sini ini periode, saya akan membuat semacam tabel untuk membantu saya. Di sini aliran kas masuk. Ini kas masuk. Ini kas keluar. Ini saya akan membuat untuk membantu saya. Ini mempermudah. Kas bersih. Nah, lalu di sini ada present value faktornya. Present value factor. Ya, lalu sini ini adalah nilai di sini present value factor. Faktor. Nah, lalu di sini ini nilai sekarang. Baik, sebenarnya saya kecilin lagi. Ini. Nah, ini. Oke. Ini kita akan coba menggunakan menerjemahkan informasi-informasi yang ada di sini dimasukkan ke ini ya, ke yang ada di sini. Sebentar. Ini mungkin lebih jelas kalau pakai yang ini ya. Bentar, saya kecilkan dulu. Besar sekali sebentar. Yang sudah kita menggunakan yang sudah ditandain ya, yang sudah tadi ditandain, mungkin biar lebih mudah. Ya. Bentar. Oke. Nah. Oke, kita gunakan ini yang sudah saya lingkar-lingkari tadi. Baik, langsung saja kita lakukan perhitungannya. Kita masukkan ke tabel ini. Nah, di sini periode ini atau tahun ya, gampangnya. Yang pertama, tahun pertama di sini kita perhatikan, kita identifikasi yang kas keluar dulu ya. Yang kas keluar itu. Nah, di sini pertama, ketika baru mau mulai, sebelum mulai proyek investasi ya, belum mulai proyek investasinya itu sudah harus membayar 320.000. Nah, ini kalau sebelum proyek mulai, sebelum produknya mulai dijual, itu disebut sebagai tahun ke-0. Oke, disebut sebagai tahun ke-0 di sini. Nah, tahun ke-0 ini kita lihat di sini. Tahun ke-0 ini berarti ada kas keluar sebesar di sini 320.000. Ini karena saya tandain dulu semua biar enak. Di sini. Nah, tahun keluar ada kas keluar sebanyak 320.000. Itu dulu. Kita lihat apakah ada yang lain. Di sini belum ya. Selanjutnya di sini kita ada 5 ya sampai tahun ke-5 berarti 1 2 3 4 5. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat kas keluar lagi. Yang masih kas keluar yang warna merah ini ya, kas keluar itu ada kas yang dibayarkan sebesar 180.000 per tahun. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Jadi di sini ada 180.000. 180.000. Nah, seperti ini. 180.000. 5 tahun ya. 5 tahun 180.000. Baik, selanjutnya kita ini kas keluar ya, kas yang dibayarkan perusahaan. Nah, selanjutnya kas masuk. Untuk kas masuknya kita bisa lihat di sini di sini kita bisa lihat ada 300.000 per tahun. 300.000 per tahun itu dimulai tentu ketika produknya sudah mulai dijual ya. Berarti mulai dari tahun ke-1 bukan tahun ke-0. Tahun ke-1 di sini dia ada kas masuk 300.000. Itu kebanyakan nolnya. Yep. Seperti ini.
Seperti itu. Dan di akhir tahun kelima, di sini nggak cuma 300.000, karena ternyata di sini ada plus 40.000. Karena di sini setelah habis, di akhir tahun kelima, itu nanti ada mesinnya kan dijual. Nah, mesin dijual itu dapat memberikan uang masuk tambahan sebesar 40.000. Jadi di sini 300.000 plus 40.000. Seperti ini. Oke, seperti itu ya, sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita hitung kas bersihnya. Kas bersih untuk setiap periodenya. Nah, kita lihat di sini, kas bersih itu berarti kan kas masuk dikurangi kas keluar. Kita hitung di sini. Nah, seperti ini. Oke, kita bisa hitung di sini, perhatikan. Nah, ini. Oke, kita perhatikan di sini. Kas bersihnya untuk tahun ke-0 ini minus karena kan nggak ada kas masuk ya, karena belum mulai proyeknya, ini baru bayar 320.000. Lalu untuk 4 tahun pertama sama kas bersihnya 120.000, lalu yang terakhir ada ada kas keluar, ada kas bersih 160.000 karena kan mesinnya dijual menghasilkan 40.000 tambahan bagi perusahaan. Nah, sekarang kita akan menghitung apa yang disebut sebagai present value factor. Tapi sebelum kita menghitung present value factor ini, ada dua informasi yang kita perlukan. Yang pertama, kita harus tahu informasi tahun atau periode. Tahun periode untuk, jadi kan ini kan seperti yang saya bilang, nilai ini misalnya nih, perhatikan 4 tahun ini. Nah, 4 tahun ini kan sama-sama 120.000. Tapi hati-hati, seperti yang saya bilang, 120.000 1 tahun lagi, itu beda dengan 120.000 2 tahun lagi. Kalau kita hitung nilai sekarang. Nah, jadi kita gampangnya apa? Kita mau mengubah angka-angka ini nih, yang dari tahun 1 sampai tahun 5, mau kita hitung nilai sekarangnya. Kita mau tarik biar ke angka tahun ke-0 ini. Jadi kalau diasumsikannya sebelum proyek mulai, ini asumsinya ini total nilai sekarangnya berapa ya? Jadi kita mau, ini kan ada apel, jeruk, anggur, pir, sampai nilai setiap tahun ini kan beda-beda. Nggak bisa dibandingin, nggak bisa dipukul rata sama. Ya, kita mau nyamain ini semua menjadi 1 tahun yang sama. Kita mau jadikan nilai-nilai ini ke tahun ke-0. Itu namanya nilai sekarang. Nah, sekarang cara menghitungnya untuk yang kita perlukan, yang pertama kita harus tahu tahun atau periode untuk setiap ini. Misalnya, ini adalah 120.000 untuk tahun 1. Yang selanjutnya ini 120.000 tahun 2. Oh, yang ini 160.000 tahun 5. Seperti itu. Nah, kita harus tahu itu informasinya. Yang pertama. Sudah tahu ya? Sudah ada. Nah, sekarang informasi yang kedua yang perlu kita cari itu adalah ini. Tingkat bunganya. Tingkat bunga efektifnya itu berapa? Tingkat bunga yang berlaku di pasar itu berapa? Untuk kita bisa melakukan perhitungan nilai sekarang. Nah, informasi ini memang belum ada di soal ya. Ini saya sampaikan dulu informasinya. Baik, sekarang pertanyaannya, tingkat suku bunganya berapa persen? Nah, tingkat suku bunganya di sini saya beritahu adalah 12% untuk produk ini, produk X ini. Nah, sekarang kita sudah dapat ini tabelnya. Nah, sekarang untuk kita ngitung. Nah, nilai sekarang ini, perhatikan rumusnya. Nilai sekarang ini kan berarti kas bersih. Kas bersih ini ya, kas masuk dikurangi kas keluar dikali present value factor. Nah, pertanyaannya present value factor ini berapa? Nah, kita hitung. Yang tahun ke-0, ini present value factornya nggak perlu dihitung karena pasti 1 ya. Karena kita kan mau mengubah yang ini dari tahun ke-1 ke tahun ke-0. Kalau tahun ke-0 nilainya sudah pasti sebesar itu. 320.000 minus. Nah, sekarang kita mau ngitung yang dari tahun 1 sampai tahun ke-5. Nah, kita pakai tabel. Oke, kita pakai tabel sebagai berikut. Nah, ini ya tabel present value namanya. Tabel present value of 1. Present value single sum, ini kita gunakan. Jadi kita mulai dari tahun 1 ya. Tahun 1 itu kalau bunganya 12%, nah 12% di sini ya. Tahun 1 bunga 12% dan 0,89286. Ini 0,89286. Lanjut, kalau tahun kedua 12%, 0,79719. 0,79719, maaf, 79719. Selanjut, tahun ketiga 12%, tahun ketiga itu 0,71178, 0,71178. Tahun keempat itu 0,63552, 63552.
Yang terakhir tahun kelima di sini 0,56743. 0,56743. Perhatikan tabelnya ya, yang dipakai ini perhatikan tabelnya present value of one. Jangan salah tabel, karena ada beberapa jenis tabel di file ini. Saya sudah upload filenya di Bismart ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah dapat present value factor, kita kalikan deh. Dikali ya, kali seperti ini. Total. Tik-tik. Nah, begini. Nah, sudah dapat. Ini nilai sekarang untuk setiap kas bersih ya, setiap kas bersih. Saya total nilainya. Nah, saya total nilainya. Dapat angka 135.271 dolar. Inilah yang kita sebut sebagai NPV atau Net Present Value. Nah, ini hasil perhitungannya. Nah, kalau NPV itu positif, menandakan bahwa proyek investasi ini akan menghasilkan keuntungan, walaupun mungkin jangka panjang, tapi ini akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Tapi jika misalnya NPV-nya negatif, kalau NPV-nya negatif, artinya itu akan menghasilkan kerugian bagi perusahaan. Nah, tinggal perusahaan nanti bilang kalau proyek nggak mungkin, kayaknya hampir nggak mungkin diambil kalau NPV-nya negatif. Nah, jadi kalau teman-teman, Bu, kalau saya tidak pakai present value factor ini gimana? Nah, hati-hati kalau tidak seperti ini, Anda langsung hitung kas bersih ini, ada peluang salah ngitung. Salah ngitungnya itu gimana? Dalam artian kalau pakai nilai mutlak ini, nilai nominal ini, seolah-olah proyeknya menguntungkan. Tapi ternyata ini proyek itu ternyata kalau dihitung dengan perubahan tingkat suku bunga dan sejenisnya, ternyata ujung-ujungnya malah merugikan bagi perusahaan untuk jangka panjang. Kalau teman-teman tidak memperhitungkan faktor present value, faktor time value of money istilahnya. Apalagi ini mungkin nggak terlalu ngaruh ya 5 tahun. Bayangkan sebuah proyek yang mungkin jalan tol, proyek membangun gedung yang mungkin 20 tahun, 30 tahun. Jika tidak dihitung seperti ini, signifikan sekali dampaknya bagi perhitungan perusahaan. Perhitungan apakah proyek ini menguntungkan atau tidak bagi sebuah perusahaan. Baik, lagi variasi selanjutnya. Oh ya, variasi selanjutnya ini di PowerPoint ada ya teman-teman, tapi mungkin versi yang agak beda, tapi prinsipnya sama sebenarnya. Baik, versi yang kedua, Bu, ini kan saya tadi harus lihat di tabel satu-satu ya, Bu. Saya lihat di tabel satu-satu. Ini cuma 5 tahun, nggak apa-apa. Kalau misalnya 10 tahun, 20 tahun, kok kayaknya ribet ya, Bu? Ada cara cepat nggak, Bu, untuk ngitungnya? Kita lihat ya, cara cepatnya ada, teman-teman, sedikit. Ini saya copy ya. Ini saya copy tabelnya. Sini. Tuing. Saya copy tabelnya untuk yang di sini. Nah. Yap. Nah, oke, saya copy tabelnya untuk yang di sini. Ini ya. Jadi ada kas bersih ini ada 4 tahun sama nih ya. Kas bersih ini ada yang 4 tahun sama. Kalau 4 tahun sama, persis, itu kita bisa menggunakan ini ya. Kita bisa menggunakan rumus atau gampangnya apa? Kita bisa menggunakan present value factor yang agak beda. Jadi kalau ada aliran kas yang terjadi secara rutin setiap tahun dan nilainya sama, kita bisa menggunakan tabelnya yang beda, bukan yang present value of one. Nah, bisa menggunakan present value of ordinary annuity namanya. Jadi, teman-teman sama seperti tadi, dilihat bunganya kan 12% ya, bunganya 12%. Nah, 12% turun, cari yang 12%. Oh, ini 12%. Nah, periodenya berapa, Bu? Periode saya pilih apa? Saya pilih 5. Oh, jangan. Kalau pilih 5, teman-teman ngitung sampai periode 5 yang ini. Padahal kan yang samanya cuma sampai yang keempat. Jadi, teman-teman ngitungnya cuma 4 periodenya. 4 di sini. 4 periode, 12%. Ada 3,03735. Sini saya tulis 3,03735. Nah, ini berguna untuk ini berguna untuk yang 120.000 ini. 120.000 ini kan terjadi 4 kali. Nah, jadi ini present value faktornya 1 saja. Jadi cukup kita ngitung 1 kali perkalian saja. Jadi nanti di sini sebentar. Langsung saja 120.000 sekali saja, jangan 4 kali, dikali ini present value factor yang sudah dihitung ini. Ting. Nah, seperti ini.
Nanti di total sama seperti tadi, di total. Oke, bisa dilihat perbedaannya kecil ya. Ini mungkin kalau dipecah hampir nggak, hasilnya sama nilainya. Cuman mungkin lebih cepet ya. Apalagi kalau ini 4 tahun mungkin gampang kalau satu-satu. Tapi kalau misalnya ini 20 tahun misalnya dilihat satu-satu kan capek. Nah, jadi kalau ini ada yang kas bersihnya sama persis nilainya, terus urut, nah itu bisa menggunakan tadi tabel present value ordinary annuity. Nah, ini terkait dengan discounting model untuk net present value ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ya melanjutkan pembahasan ini terkait dengan materi discounting modelnya. Setelah net present value, model kedua yang apa namanya? Model kedua yang bisa dibilang paling sering dipakai juga untuk menghitung apakah suatu proyek investasi itu menguntungkan tidak perusahaan itu adalah internal rate of return atau metode IRR. Jadi metode IRR itu apa namanya gampangnya di sini Anda mencari tingkat bunga atau tingkat bunga di mana NPV itu sama dengan investment. Nah, gampangnya jadi tingkat bunga impasnya. Oke, tingkat bunga, tingkat keuntungan, tingkat impasnya. Tingkat impas, jadi kalau sebuah proyek itu dia impas dengan kondisi tingkat bunga berapa. Nah, selanjutnya kita pakai contoh saja biar lebih jelas untuk cara ngitung IRR. Perhatikan contoh ini. RS sehat selalu. Sebentar, mana ini? RS sehat selalu berencana untuk membeli mesin baru senilai 1.200.000. Lihat ya, baru rencana. Jadi belum tentu dia akan jadi beli atau enggak. Nah, mesin baru ini menciptakan aliran kas bersih, kas masuk dikurangi kas keluar ya. Kalau kas bersih itu kas masuk kurangi kas keluar sebesar 499.500 selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun yang sama itu ada 499.500 kas bersih. Ingat ya, kalau ada aliran kas yang nilainya sama persis, terjadi urut sama beberapa tahun, nanti kita bisa tabelnya, kita bisa menggunakan tabel yang ordinary annuity. Gitu. Nah, langkah pertama dalam menghitung IRR, kita menghitung dulu namanya discount factor. Jadi discount factor itu kita menghitung nilai investasi, di sini ada nilai investasi dibagi annual cash flow atau nilai investasi dibagi setiap tahun itu kas bersihnya berapa? Kas bersihnya berapa? Kita bisa lihat nilai mutlak ya. Jadi kalau minus atau positif nggak ngaruh, pokoknya nilai ini berapa? Di sini adalah positif 499.500, jadi DF-nya adalah 2,402. Nah, ini adalah faktor diskontonya. Faktor diskonto yang apa namanya? Kita gunakan untuk mencari IRR. Selanjutnya, ini belum angka akhirnya teman-teman. Kita tuh carinya persentase bunganya berapa? Berapa persen toh bunganya itu? Nah, berapa toh IRR-nya itu dalam bentuk persentase. Jadi caranya teman-teman buka tabel annuity, present value yang annuity ya. Kita buka bareng-bareng. Mana tadi? Oh ini. Nah, ini tabel present value yang ini. Ordinary annuity of 1. Selanjutnya kita cari. Nah, kan ini kan periodenya 3 tahun. Kita cari yang N periode 3 tahun. Periode 3. Nah, yang ini ya, baris yang periode 3 tahun. Selanjutnya kita cari angka 2,402 atau yang paling mendekati itu di bawah jadi kita cari di kolom di baris 3 ini. Cari yang paling mendekati 2,402. Oh, ini 2,88, 2,85, 2,67 terus kita cari mana yang ini baris 3 ini yang 2,4 berapa? 402. 2,402 yang ini ya. Paling mendekati. 2,40183 ini sebentar. Ya, 2,40183 ini paling mendekati ya kalau saya bilang. Ya paling mendekati yang angka ini. 2,401. Nah, berarti apa angka ini paling mendekati yang ada di kotak yang di sini? Artinya berarti kita bisa bilang bahwa angka yang digunakan adalah persentase yang 12% ini. Jadi kalau saya tunjukkan di tabel ini ya, jadi kita terus kita 2,402. Ternyata di bawah kolom
tingkat bunga 12%. Artinya apa? Artinya IRR-nya yang 12% ini. Jadi untuk proyek ini, itu apa namanya? Dia baru akan impas kalau 12%. Nah, jadi dia baru akan impas kalau 12%. Nah, sekarang pertanyaannya dengan nilai impas 12% itu bagus apa jelek, Bu? Untuk perusahaan, menguntungkan atau tidak? Nah, menguntungkan atau tidak itu dibandingkan dengan apa namanya? Dibandingkan dengan perusahaan maunya berapa. Nah, misalnya, oh kalau kami itu proyek itu akan kami ambil kalau IRR di atas 10%. Nah, kalau IRR di atas 10%, ini kan 12%, berarti diambil. Dilanjutkan proyeknya, rencana proyeknya. Tapi kalau misalnya, oh kami itu proyek itu IRR-nya harus di atas 20%. Nah, kalau perusahaan punya kebijakan seperti itu, maka nanti berarti ini nggak diambil deh, cuma 12% sih. Nah, itu cara membandingkan yang pertama. Cara yang membandingkan kedua, membandingkan antara dua opsi proyek. Opsi proyek satu, IRR-nya adalah misalnya 15%. Nah, opsi kedua yang ada di sini, opsi kedua IRR-nya 12%. Nah, kita cuma bisa milih salah satu. Apakah mau pilih opsi satu atau opsi dua? Dalam kondisi semuanya sama, maka cenderung yang dipilih adalah yang memiliki IRR lebih besar. Seperti itu. Nah, itu perhitungan keuntungan suatu proyek menggunakan IRR. Oke, sampai di sini dulu materinya. Untuk latihan soal dan tugas nanti bisa melihat sesuai dengan yang tercantum di Bismart. Terima kasih banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.